Hai. Halo. Malam Jumat kita ngobrol-ngobrol aja Pak ya. Iya, ngobrol apa santai aja ya. Santai aja ya. Masalah apa nih? Sambil ngopi. Kayaknya yang menarik sekarang ini perang Rusia ya. Ukraina. Ya. Cuman banyak yang mengkait-kaitkan Dengan banyak ya seliweran di media sosial tuh bahwa hadis Nabi yang sahih kan. Nabi Muhammad tuh pernah bicara sekilasnya bahwa akan bersekutunya orang Muslim dengan bangsa Rom. Bangsa Rom. Dan semua tahu bangsa Rom itu Rusia ya. Nah, detail ininya kita coba bahas. Bung Ali. Iya. Kalau disebut bangsa Rom itu sebenarnya adalah kerajaan Romawi gitu. Nah, tapi bangsa Rom yang mana nih gitu loh. Nah, setelah ini era Nabi Muhammad ya. Ya. Jadi ketika turun kata bangsa Rom itu di era Nabi Muhammad tuh berarti ada dua Rom. Rom Barat sama Rom Timur. Rom Barat itu sekarang yang adanya di Vatikan. Nah, Rom Timur itu dulu adanya sempat ke Turki ya, di Konstantinopel Dan ditaklukkan nama Al-Fatih. Al-Fatih. Nah kemudian karena ditaklukkan Al-Fatih kan nggak nyaman nih orang Kristen Ortodoks, nggak nyaman masa bikin pusat kantornya di negara yang ditaklukkan oleh Sultan Muslim. Akhirnya pindah ke Rusia. Sebelumnya Uni Soviet. Yang sebelumnya Uni Soviet. Jadi pindah ke sana, ke Kristenan Ortodoks itu. Jadi sekarang pusat kekristenan Ortodoks itu Rusia yang sekarang ini. Jadi jelas ya, bangsa Rom itu bukan dari Romawi. Iya, jadi setelah dilihat kan hadisnya kan nanti orang Rom akan bekerja sama dengan orang Islam, orang Muslim gitu. Nah, setelah kita lihat perjalanannya, Rusia ini di bawah Vladimir Putin itu memang sangat membela kepentingan atau hak-hak orang-orang Muslim. Contoh yang paling nyata ya Cecen itu ya kan. Jadi sudahnya si Rasman Kadyrov itu CS berat sama Putin ya kan. Udah gitu memang Vladimir Putin dalam berbagai statementnya itu memang membela kepentingan Muslim gitu loh. Jadi saat ini pemimpin dari dunia Kristen yang sangat membela kepentingan Muslim itu ya Vladimir Putin itu. Jadi tidak heran orang Indonesia Pak kalau kita lihat di YouTube ya, komen-komentarnya itu mendukung Rusia. Jadi masuk akal ya keterkaitan hadis Nabi. Ya masuk akal menurut kenyataan sekarang kita lihat itu jadi match gitu loh. Jadi match bahwa kekristenan Ortodoks itu memang bersahabat baik, berteman akrab dengan orang-orang Muslim gitu. Dengan otomatis tanda-tanda akhir zaman udah mendekati ya. Oh iya, mendekati nih. Kita ini living on apa itu akhir zaman udah gitu. Jangan-jangan yang Bung Ali bilang generasi 5G ini udah terakhir generasi 5G ini terakhir nih. Jadi teknologi itu jadi membacanya begini, berseliweran lah pengamat geopolitik kayak Mardi Guwowik ya kan, di YouTube-nya terkenal Bosman ya kan, terus kemudian ada Ibu Koni ya, pengamat militer geopolitik dunia lalu luar biasa, Bu Koni Sukahandini Bakri itu luar biasa. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, jika analisisnya itu atau pisau bedahnya itu tidak menyertakan eskatologi, ilmu eskatologi itu. Ibu Kali tolong dijelaskan eskatologi. Nah, eskatologi itu adalah
sebuah disiplin ilmu yang coba menafsirkan, menakwilkan peristiwa-peristiwa di akhir zaman gitu loh. Dan di semua, hampir di semua agama itu ada eskatologi ini. Contoh misalnya di Islam udah jelas ada, ya kita sering ngomongin Imam Mahdi, sering ngomongin Nabi Isa, sering ngomongin Dajjal, sering ngomongin Ya'juj Ma'juj, kemudian Al-Malhamah Al-Kubro gitu. Ternyata di pihak saudara-saudara kita yang Kristen juga ngomongin hal yang sama, Pak. Kalau Al-Malhamah Al-Kubro berarti sama dengan Armageddon kan gitu. Kalau Ya'juj dan Ma'juj menurut saudara-saudara kita itu Gog and Magog gitu kan. Terus kalau Nabi Isa itu menurut mereka Yesus kan gitu. Nah, di Yahudi juga sama. Gue pernah jelasin di konten gua yang mesianiknya agama Ibrahimik dengan mesianiknya New World Order gitu. Dia ada perbedaannya apa itu pernah gue jelasin. Jadi kalau mau ini ya tonton. Jadi eskatologi adalah, misalnya gue jelasin lagi, di Jawa ada eskatologi, Pak, yaitu Satrio Piningit, ya kan, Ratu Adil, kalau orang Sunda bilang kan Ratu Adil. Jadi memang ada eskatologi itu gitu loh. Kemudian di saudara-saudara kita orang Hindu, misalnya di Bali, ada itu kayak Kalki Avatar gitu loh, ya kan. Jadi memang ada eskatologi. Nah, ini pengamat geopolitik, pengamat militer, gue pikir harus mulai memang melibatkan eskatologi ini sebagai disiplin ilmu yang membantu untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa sih yang akan terjadi gitu loh. Ini penting. Nah, bicara akhir zaman, nah, keterkaitan nih perang Rusia Ukraina, Ya. kan kita bicara akhir zaman. Ya. Kalau bicara akhir zaman nggak terlepas dari Imam Mahdi ya. Ya. Kita coba ulas dari sisi Islam Imam Mahdi Ya. gimana Bu? Jadi gini kan ya. Malah ada ketertarikan ya. Ya, ada keterikatan juga, iya. keterkaitan juga kayak albumnya Noah dong. Oh, iya. Keterkaitan, keterikatan. Jadi konflik Rusia Ukraina itu sebenarnya pintu masuk menuju perang besar. Jadi dibilang NATO nggak akan masuk kok, nggak berani. Mereka bukan nggak berani, mereka itu bersiasat, nggak langsung tubruk jedar-jedur, enggak. Mereka tuh bersiasat, nunggu momen yang pas. Rusia dengan Ukraina perang dulu, Ukrainanya habis-habisan dulu gitu kan. Ukraina kan setelah kalah kan mungkin orang akan dendam karena ada keluarganya yang tewas, ya kan. Nggak bisa mereka nggak dendam, mereka akan dendam, mereka bikin separatis. Walaupun Ukraina bisa ditaklukkan oleh Rusia, tapi mereka akan dendam, akan jadi separatis baru. Sama seperti misalnya Donetsk dan Luhansk itu dulu beroposisi terhadap Kiev gitu loh, terhadap Ukraina. Nah, NATO atau Eropa Barat itu dengan ketua gengnya Amerika itu itu kan sudah melancarkan perang sebenarnya ya, cuma sekarang instrumennya itu Pak Ya. ekonomi. Jadi sistem moneternya dihantam, jadi pakai senjata sistem keuangan dengan sistem ekonominya dihantam. Jadi Rusia itu diembargo, ya kan? Pengusaha-pengusahanya uangnya dibekukan, transaksi-transaksi pembayaran kepada Rusia dibatalkan gitu. Jadi perang ini dulu. Jadi semua negara yang tergabung dalam NATO itu udah jelas pasti mengembargo gitu. Belum lagi terakhir kita dengar ada resolusi Dewan PBB. Ya, resolusi PBB itu yang 141 negara yang mengecam atau meminta Rusia menghentikan invasi kepada Ukraina. Nah, sebagian besar negara-negara yang mengecam itu biasanya mengembargo Rusia. Masalah ekonomi. Dan Rusia pun katanya mengembargo bahan baku nuklir ke Amerika.
Iya, jadi Rusia juga memberlakukan hal yang sama. Kalau lu embargo gua embargo lu balik gitu loh. Nah, disinilah pentingnya peran Tiongkok, Pak. Jadi ada blok. Jadi sebenarnya Ukraina, konflik Rusia di Ukraina itu adalah pintu masuk menuju perang besar. Jadi setelah gua coba ini mah analisis odong-odong, Bos. Kita kan bukan sekolah geopolitik, bukan sekolah diplomat gitu, bukan sekolah militer ya, tapi kita juga mencari referensi-referensi yang ada gitu. Jadi kalau kita pakai pisau bedah analisis dari eskatologi adalah konflik ini akan melibatkan banyak negara gitu loh. Jadi potensi konfliknya pun sudah ada. Misalnya India Pakistan itu potensi konfliknya di Kashmir, ya kan? Misalnya Tiongkok dengan Jepang dengan Korea Selatan itu adanya di Laut Cina Selatan. Terkait Taiwan, potensi konfliknya itu sudah ada. Ini mah tinggal pencet tombol meledak semua, terjadi semua ini potensi konflik ini gitu. Indonesia juga sebetulnya ada potensi konflik. Contoh misalnya dengan separatis Papua yang ingin merdeka, kemudian ada beberapa orang yang mau memecah belah Indonesia gitu. Nah, ini untungnya Indonesia dengan sangat elegan, tidak memaksakan kehendak, tidak menggunakan kekuatan militer, ini merawat ini sehingga tidak membesar gitu loh. Tetapi kalau di Ukraina itu kan kejadian. Nah, Indonesia ini gua harap hati-hati, jangan sampai terlibat seperti begitu gitu, supaya kita tidak ikut-ikutan perang. Jadi ketika seluruh ini menurut eskatologis ya, terutama Islam nih, kita ngomongin kalau eskatologis berarti Islam, karena kita nggak punya otoritas juga membahas agama lain kan. Tapi Ukraina Rusia itu bisa dibilang berdekatan ya, Dan tetanggaan persis, iya. Pak, ya, berbatasan. Jadi satu saudara lah ya dibilang. iya, jadi mohon maaf dengan segala hormat, kita memang mau damai, tapi kenyataan dunia hari ini butuh perang nanti terjadi gitu loh, cepat atau lambat tuh pasti terjadi antara geng NATO dengan geng Rusia. Ada Tiongkok, ada Iran, ada Korea Utara, ada negara-negara Amerika Latin, ya kan, Amerika dengan geng NATO, dengan Uni Eropanya, ya, dengan sekutu-sekutunya itu pasti terjadi, cepat atau lambat itu pasti terjadi. Ukraina itu hanya pintu masuk aja. Jadi sebenarnya konflik ini, Pak, sudah lama terjadi. Konflik ini sudah lama terjadi. Cuma pakai proxy war. Nah, sekarang nih orang udah capek pakai proxy war lagi. Sekarang langsung berhadap-hadapan aja, head to head gitu. Ya, zaman STM ya, anak STM ya. Udah nggak bisa main balas-balasan ini. Langsung aja ketemu di lapangan kita kan, ya kan. Dulu STM Pelo sama STM Jawa. Bisa diibaratkan. Ibarat gitu ya, langsung aja head to head tuh ya kan. Jadi nanti di Ukraina sama di Rusia itu udah nggak musimnya buzzer ya? Ya, udah nggak musim buzzer, langsung head to head, nggak ada lagi buzzer-buzzeran itu. Udah pokoknya sekarang jantan mainnya, kita perang langsung. Jadi siapa bilang NATO itu nggak berani? Bukan, mereka bersiasat. Mereka sekarang menempatkan tentara-tentara dan pasukannya itu di anggota-anggota NATO. Kan di tetangganya Ukraina itu kan memang anggota NATO, Pak. Polandia, Rumania, Slovakia itu kan memang anggota NATO gitu loh. Jadi Ukraina mau masuk ya? Atau udah masuk atau belum? Ukraina belum. Baru mau. Terakhir Presiden Volodymyr Zelensky itu mengajukan secara mendesak untuk bergabung ke Uni Eropa. Supaya apa? Kalau dia gak diterima gabung Uni Eropa, Eropa punya alasan ikut campur terhadap Ukraina gitu loh, karena dianggap dia anggota Uni Eropa. Jadi sebenarnya ini sedang dicarikan pintu masuk supaya NATO dan Eropa masuk dalam konflik dengan Rusia. Nah, ini ada pertanyaan nih, hubungannya dengan Indonesia. Saya dengar di berita bahwa kedutaan besar Ukraina itu meminta bantuan Indonesia secara lisan, mengecam perang Rusia. Iya, dan itu ada nada ketertarikan masalah komunis. Nah, tahu Bung Ali lah analisanya seperti apa ya?
dengan pernyataannya Kedutaan Besar Ukraina. Ya kan, Ada hubungannya sama komunis emang ya, di Indonesia kan pernah ada. jadi Indonesia itu memang punya trauma terhadap komunis ya kan. Jadi mengungkit-ungkit masalah Rusia itu dengan komunis, bahwa Rusia itu bekas negara komunis, kemudian Uni Soviet juga dulu udah tempatnya komunis, kemudian sekarang Rusia itu berteman baik dengan negara terbesar komunis saat ini yaitu Tiongkok. Nah sebenarnya posisi Indonesia itu kalau menurut saya harusnya abstain, tapi nggak tahu ya di atas sana itu punya informasi seperti apa sehingga akhirnya Indonesia ikut mengecam Rusia. Tapi dalam kecamannya nggak berbicara Rusia sih, cuman stop war. Ya, Indonesia minta dihentikan perang supaya bantuan kemanusiaan bisa masuk. Tapi ingat Pak, itu kan bukannya lu berkata iya dengan alasan ini, enggak. Pokoknya lu iya, abstain atau tidak. Jadi kalau lu nggak berkata iya, berarti lu berkata tidak. Abstain aja Pak, itu dianggap lu banci. Nah Indonesia ini mendukung geng NATO, tapi ngomongnya lah itu nggak diterima. Rusia itu taunya lu mendukung negara-negara sekutu mengecam gua gitu. Mau alasannya apapun itu Rusia akan menganggap seperti itu. Ini cukup bahaya, kita masuk dalam pusaran konflik dua gajah nih antara NATO dengan sekutu Rusia dan sekutunya juga gitu loh. Ini bahaya nih kalau kita masuk dalam pusaran ini gitu. Nah, Ukraina kemarin tepuk tangan Pak diplomatnya ketika Indonesia ikut mengecam Rusia. Nah ini repot ini gitu. Kenapa Indonesia begitu penting di mata dunia? Pertama, negara kita itu sumber energi, salah satu negara dengan sumber energi terbesar, salah satu negara dengan sumber pangan terbesar, salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar, dan kita negara yang punya peranan sangat penting di Asia Tenggara. Kita negara yang paling besar di Asia Tenggara. Nah, makanya peran kita tuh penting sebagai penyuplai energi dan pangan gitu loh. Ada kedekatan juga kan dengan Tiongkok. Ada Iya. hubungannya juga ya. Ada, kan Tiongkok sendiri abstain. Abstain. Yang menolak itu 5 negara, yang tidak setuju ikut resolusi itu 5 negara. Nah, Tiongkok termasuk yang abstain. Maksud gua ya itu Tiongkok bersahabat baik dengan Rusia, dia abstain. Ya kita abstain aja harusnya gitu loh, karena kita juga bersahabat baik dengan Tiongkok, bersahabat baik dengan Rusia. Kenapa ngikut-ngikut geng NATO gitu? Jadi di diplomasi di sana juga, kalau lu bukan teman gua berarti lu musuh gua. Nggak ada itu istilah abstain, istilah bantuan gua, nggak ada. Pokoknya lu ngomong iya atau enggak, lu jadi teman gua atau jadi musuh gua, pilihannya cuma 2. Makanya ini cepat atau lambat potensi ini akan berkembang menjadi perang dunia ketiga. Itu analisis gua Pak. Walaupun misalnya pengamat militer lain mengatakan berbeda, pengamat geopolitik lain mengatakan berbeda, tapi gua yakin Ukraina ini adalah perang proxy war terakhir. Sesudahnya itu akan head to head langsung. Jadi nggak ada lagi yang mau diadu domba. Sebenarnya ada Taiwan. Taiwan itu Amerika dan sekutunya menggunakan Taiwan untuk merongrong Tiongkok. Itu, tapi Tiongkok tidak terprovokasi. Tiongkok belum menggunakan kekuatan militer untuk merangsek Taiwan. Karena kalau Tiongkok mau, rata itu Taiwan. Ya kan? Rata itu Taiwan kalau Tiongkok mau gitu loh. Cuma Tiongkok punya caranya sendiri bagaimana Taiwan itu nanti dengan sendirinya akan kembali menjadi bagian daripada negara dia resmi gitu loh. Nah sekarang Ukraina kan nasibnya sama Pak kayak gitu. Cuma Rusia atau Pak D Vladimir Putin ini menggunakan kekuatan militer langsung. Udah ngebacot capek, udah langsung militer aja turun gitu loh. Jadi ini al-mahal kubro ini akan terjadi, perang besar ini akan terjadi yang mana akan meruntuhkan seluruh sistem ekonomi modern yang saat ini kita gunakan, terutama US dollar Pak. Iya. Ini akan runtuh nih. Jadi karena semua negara-negara itu terlibat perang itu akan runtuh. Nanti akan timbul sistem keuangan baru Pak. Apa?
Kita nggak tahu entah itu cryptocurrency, entah itu apa, kita nggak tahu. Tapi ada sistem keuangan baru, seluruh dunia harus ikut. Rasa-rasanya menurut ilmu eskatologi ini, terutama Islam ya, Yahudi juga sama, adanya di Yerusalem. Israel tuh jadi negara kuat. Israel ini kan nggak ikut-ikutan. Israel ini nggak akan ikut-ikutan, perang-perang besar ini nggak akan ikut-ikutan. Dia fokus membangun negaranya. Jadi ketika negara itu pada perang semua, negara-negara itu perang semua, dia jadi negara kuat, karena hancur kan, gitu loh. Jadi memang ada visi dari orang-orang Israel itu. Di akhir zaman tuh mereka kan menunggu Mesias, raja mereka. Nah, supaya Mesias ini diakui oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi, pertama dia harus jadi raja. Negaranya harus kuat dan paling kuat di dunia ini. Makanya Israel fokus membangun negaranya supaya dia jadi negara paling kuat. Nah, tapi kalau mau ngejar kemampuan Rusia, mengejar kemampuan Tiongkok, ini kan berat, butuh waktu yang sangat panjang. Cara yang paling efektif adalah biarkan mereka perang gitu loh. NATO, Amerika dengan geng NATO-nya, Amerika dengan Rusia dengan Tiongkok itu perang, bung, hancur semua. Nah, nanti Israel jadi negara yang besar, negara superpower, adidaya. Nanti sistem keuangan itu mereka yang pegang. Ingat, dulu Perang Dunia Pertama, waktu Inggris keluar sebagai pemenang, Inggris yang megang sistem keuangan, sehingga pound sterling itu menjadi mata uang dunia. Ya, sampai sekarang kan paling mahal mata uang ya Pak ya, pound sterling itu. Tapi kemudian pasca Perang Dunia Kedua, Amerika keluar sebagai pemenang perang. Nah, akhirnya Amerika yang ambil alih sistem keuangan itu. Memang pound sterlingnya Inggris masih jadi mata uang tertinggi, tapi ingat seluruh perdagangan internasional menggunakan dolar US. Nah, sekarang Israel nih mau pakai nggak tahu sistem keuangan apa, mungkin cryptocurrency atau digital money yang bentuknya apa, kita nggak tahu, tapi pasti akan terjadi. Di kitab Wahyu itu ada jelas Pak ya. Di kitab Wahyu kalau nggak salah itu ke-13 ya, ayat ke-13 di pasal berapa itu gue lupa. Intinya semua manusia itu kalau nggak di jidatnya, di tangannya akan ditandai. Nah, siapa yang tidak mau ditandai jidatnya atau tangannya itu, dia tidak bisa melakukan jual beli. Ingat katanya tanda binatang itu 666 gitu. Dan orang-orang saudara-saudara kita dari Kristen meyakini itu, kitab Wahyu itu. Makanya disebut antikristus itu. Nah, inilah sebenarnya proses perjalanan konflik. Jadi kita harus memahami secara lebih luas untuk memahami konflik Rusia dengan Ukraina, dengan Amerika, dengan geng NATO-nya ini gitu. Nah, Imam Mahdi nih, masuk ke Imam Mahdi gimana? Ya, dari perpecahan itu belum Imam Mahdi, masih jauh perjalanan. Imam Mahdi orangnya udah ada Pak. Aku yakin orangnya udah ada, tapi dia belum keluar, belum di-declare kalau dia Imam Mahdi itu. Orangnya udah ada. Secara fisiknya udah ada. Udah ada, fisiknya udah ada, orangnya ada. Tapi kan kalau berbentuk manusia kan, umur manusia kan terbatas. Iya, tapi dia fisiknya udah ada, tapi dia belum diberikan momen. Nanti momennya kan gini loh Pak, kondisi umat Islam saat ini tercerai berai. Tidak ada pemimpin Muslim yang satu komando, itu nggak ada. Jadi ketika perang besar ini orang Islam kan bingung mau mihak siapa, mau nurut siapa. Dulu Erdogan kan mau jadi pemimpin umat Islam kan, tapi kan banyak negara Muslim juga tidak ikut Turki gitu. Karena Turki itu negara apa, umat Islamnya juga nggak banyak gitu. Jadi khilafah. Ya kan, khilafah itu kan sebuah keniscayaan sebenarnya. Bahwa di hadisnya itu pertama itu era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian era kedua itu era kekhalifahan ya, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Kemudian habis itu kerajaan-kerajaan, habis itu republik-republik ini. Dan Islam itu tercerai-berai, tidak ada satu komando umat Islam itu. Padahal kita ini kan satu tubuh, jadi harus satu komando gitu loh.
Nah ini yang dikatakan di akhir zaman. Jadi Imam Mahdi ini memang tugas utamanya adalah mempersatukan kekuatan Islam yang cerai berai ini. Kan ada hadisnya, di akhir zaman itu umat Islam banyak, tapi seperti buih di lautan. Artinya apa? Tidak ada kekuatan, tidak ada persatuan gitu loh. Nah Imam Mahdi ini fungsinya adalah mempersatukan umat Islam, Syiah, Sunni, apalagi pokoknya yang ngaku Muslim itu nanti bersatukan. Nah ada nggak orang Islam nanti yang nggak mau bersatu dengan Imam Mahdi? Ya banyak. Jadi secara fisik sudah pasti keturunan dari Arab ya? Bukan keturunan Arab, beliau itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah kita pernah bahas. Tapi dari gennya. Iya kita pernah bahas kan, hadisnya sahih bahwa itu berasal dari nasabnya Hasan ya, Sayyidina Hasan ya, radhiyallahu an. Jadi kita pernah bahas, atau gua sama Ius waktu itu pernah bahas bahwa keturunan Nabi Muhammad itu tersebar ke banyak negara, Pak. Tersebar ke banyak negara. Nah, salah satu yang paling banyak keturunan Nabi Muhammad tinggal itu di Indonesia ini. Jadi kemungkinan besar Imam Mahdi boleh jadi juga berasal dari Indonesia. Karena banyak keturunan Nabi Muhammad ada di Indonesia, bahkan ada marga-marga yang di negara-negara lain sudah tidak ada, di Indonesia masih ada gitu. Ini nah Habaib, Said itulah gitu loh. Nanti ada satu yang keluar gitu loh. Tapi kita nggak tahu orangnya yang mana. Nah kan rame-rame tuh di YouTube ada Muhammad Qasim tuh. Yang orang Indonesia pada bilang ini saya yakin dia Imam Mahdi, saya yakin. Nggak bisa kalau menurut gua. Ini gue cerita nih Pak ya. Proses kedatangan Imam Mahdi itu akan sama prosesnya dengan kedatangan Nabi Musa alaihissalam, kedatangan Nabi Isa alaihissalam, dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama persis itu. Ceritanya kesamaannya begini loh. Jadi gue cerita agak panjang nih Pak, nggak apa-apa ya. Dulu orang Yahudi karena tertindas dengan sistem yang dibikin oleh Fir'aun, tiap malam mereka berdoa. Kalau bahasa kita itu tiap malam mereka tuh tahajud, memohon kepada Allah diturunkan sang pembebas. Allah mengabulkan doa itu. Tapi lucunya tidak seperti tafsiran kebanyakan ulama Yahudi pada saat itu. Sang pembebas ini harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata Allah nurunin Nabi Musa itu di istananya Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu dari bayi sampai dia besar di lingkungan istana Fir'aun. Jadi nggak heran Pak, orang Yahudi itu setengah percaya setengah tidak. Karena dia maunya seperti Salomon mungkin. Iya, dia maunya yang pure, orang yang David. Iya. David. Orang yang tinggal di kalangan Bani Israel, sehari-hari bicara bahasa Ibrani gitu loh ya. Jadi dia maunya orang yang tulen gitu loh. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini diragukan ketulenannya karena dari kecil dia, dari bayi dia tinggal sama Fir'aun gitu loh. Makanya nggak heran Nabi Musa sering ditentang sama Bani Israel itu karena asal usulnya. Jadi Allah mengabulkan permintaan Bani Israel tapi tidak sesuai tafsir mereka gitu. Nah, sekarang yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam juga mind blowing Pak. Tidak seperti tafsiran ulama-ulama Yahudi mayoritas pada waktu itu. Tafsiran ulama Yahudi pada waktu itu, Mesias ini seorang raja, punya kerajaan kuat dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tafsirnya tuh banyak. Harus begini, harus begini, harus begini itu mereka. Ternyata waktu Nabi Isa alaihissalam diturunkan, pertama nggak punya bapak. Kan tuh mind blowing itu. Tapi kalau lahir di negara Bani Israel tuh itu benar, turunan dari Nabi. Kan Nabi Isa ini kan turunan dari Nabi juga. Jadi bukan orang biasa, maksudnya silsilahnya itu dari Nabi juga, dari Nabi-Nabi Bani Israel juga. Nah, nyampainya ke Daud juga, ke Daud Sulaiman, nyampainya ke Daud Sulaiman juga. Jadi kok ini yang datang ini malah orangnya luyah-leyeh, maksudnya bukan nggak gagah, bukan seorang raja, bukan panglima perang gitu loh, gitu kan. Jadi ditolak lah.
Ini apa kerjaannya bikin kursi, bikin meja gitu loh. Tapi kalau di Nggak cocok ini. Kalau di Indonesian Idol itu pasti nggak yes gitu. Nggak yes ya. Jadi ini kurang teknikal ya, kurang. Nabi Muhammad juga gitu Pak. Tapi ini dari sisi pandang Yahudi ya, bukan dari Islam. Ya. Kalau Islam Nanti kita akan masuk ke situ nanti. Nah sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berita kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah ada belum? Sebelum beliau lahir, udah ada Pak. Sudah ada. Tafsirannya beredar begini itu banyak. Ya. Jadi salah satu dari pendeta Yahudi kan Ya. sudah ini. Artinya begini, tafsiran umum yang beredar itu keliru. Tapi ada segelintir orang yang tahu, tapi dia nggak mau banyak omong Pak. Contohnya Buhairah ini. Buhairah ini yang pertama kali ngeliat Nabi Muhammad waktu remaja. Kalau nggak salah umur 13 tahun, waktu dia berdagang di bawah Abu Thalib, pamannya berdagang ke Syam. Jadi yang tahu itu Nabi itu Buhairah itu, karena dia membaca Alkitab ya, membaca kitab, kemudian ditemukan sama dengan Nabi Muhammad gitu. Ini Nabi. Kalau ada orang Yahudi yang tahu, ketemu orang Yahudi, ini anak bisa dibunuh gitu loh, bawa pulang gitu loh. Jadi hanya segelintir orang yang tahu bahwa ini orang yang terpilih, ya kan, orang yang terpilih. Nah sekarang ambil konteks dalam konteks Imam Mahdi. Pasti juga kedatangan Imam Mahdi juga banyak penafsirannya kan, begini. Tapi nanti pas orangnya ada, klek gitu. Jangan salah, dulu juga Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad itu banyak yang menolak. Yang dulunya nunggu kedatangannya, pas dia ada malah nolak. Yang pasti bukan Liaiden kan. Penolakan banyak. Tapi penolakan dia pun banyak. Iya. Pasti bukan dia. Maksudnya begini, bagaimana kita mengenali Imam Mahdi? Kan banyak yang begitu ya. Pertanyaan yang paling krusialnya kan ya, krusialnya di situ. Bagaimana kita mengenali? Gua percaya Pak, kalau kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis dengan pure dan konsekuen. Apa bahasa P4 dulu waktu kita penataran? Konsekuen dan konsisten apa sih? Itulah. Insya Allah kita akan diberkahi. Kita akan ketemu dengan Imam Mahdi. Kita akan tahu kalau ini Imam Mahdi ori, bukan Imam Mahdi KW gitu. Kan memang banyak orang ngaku Imam Mahdi KW sejak zaman Pak Harto dulu ya. Sering ada kan berita ngaku Imam Mahdi itu banyak. Tapi kalau Imam Mahdi aslinya keluar nanti gak seperti yang diomong-omongin oleh banyak orang. Nanti dia akan keluar plak. Mesias yang ditunggu-tunggu Bani Israel pun kan ditunggu-tunggu juga pada saat itu. Iya. Mana Mesias ini? Ya, bahkan orang Yahudi itu menganggap Mesias itu belum turun, belum. Mereka itu sedang menyiapkan syaratnya ini. Makanya itulah jadi peluang siapa Dajjal ini menyaru sebagai Al-Masih atau Nabi Isa. Kenapa dia menyaru sebagai Al-Masih? Ini cerita aja kita, ini mah analisis odong-odong lah. Dajjal itu pernah lihat Nabi Isa. Dajjal itu pernah lihat Nabi Isa, tahu keseharian Nabi Isa, tahu cara ngomongnya, tahu segala informasi tentang Nabi Isa dia tahu. Sehingga dia mampu meniru Nabi Isa. Makanya kita waktu sholat kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu disebut ketika kita dalam sholat loh. Kalau tidak penting doa itu tidak akan ada dalam sholat. Jadi masihid dajjal itu al-masih penipu, al-masih palsu, atau apa ya, the false messiah gitu loh, bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi akan meniru Nabi Isa semirip mungkin. Tapi ya itu tadi, namanya KW gak bisa ngalahin ori. Wah. Iya. Walaupun dia dibilangnya great ori, tapi bukan ori. Tetap bukan ori. Apa kayak apa made in Vietnam. Kalau Adidas Jadi
seperti itulah ya kehadiran Imam Mahdi ini. Berkaitan juga ya dengan perang ini ya. Oh iya berkaitan, karena nanti setelah perang Step by step itu dari hadis itu udah iya, nyata. karena kan gini, setelah perang terjadi itu banyak impactnya Pak, banyak dampaknya terhadap kehidupan kita gitu. Pertama, naik haji pasti ditunda karena dengan alasan keamanan. Ini sekarang aja ditunda dengan alasan kesehatan, virus ya kan. Ini juga kalau terjadi perang akan ditunda karena nanti kapal tuh berangkat bawa jemaah aja ditembak, jedur, wah repot kan gitu. Ini berkaitan, perang besar ini, jadi Rusia konflik dengan Ukraina sekarang, kemudian dengan NATO sudah memanas, ini sebenarnya kan memang akan kesana larinya gitu. Tetap akan terjadi perang dunia ketiga itu. Perang besar itu tetap akan terjadi dan kita harus bersiap-siap ya. Jadi apa tuh hadisnya? Tidak akan berguna kecuali yang punya dinar dan dirham. Jadi kemungkinan alat tukar akan apa? Alat tukar itu nanti uang itu akan balik lagi ke emas dan perak gitu. Jadi ada saran ulama yang bagus. Pertama, siapkan harta kekayaan kita yang tidak bergerak dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dan dalam bentuk tanah. Supaya kita bisa bercocok tanam. Karena perang besar ini pasti akan menghentikan banyak kegiatan ekonomi. Wah. Makanya nih, kalau umur kita panjang, udah ini 5G ini generasi terakhir mungkin. Ya mungkin rentang waktunya 10 tahun, 15 tahun lagi kita who knows. Kalau dari sisi ilmu eskatologi, begitu satu kejadian terjadi, misalnya perang besar terjadi, perang nuklir terjadi, itu tidak akan lama muncul Al-Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, itu tidak akan lama. Itu akan beruntun datangnya, nggak akan lama itu. Jadi kalau kita baca dari rentetan hadis-hadis akhir zaman, kemudian kajian-kajian apokaliptik dari biblikal ya, dari Alkitab, kemudian dari teman-teman di Jawa gitu loh, yang membahas tentang Satrio Piningit gitu loh. Jadi begitu terjadi satu peristiwa sesuai nubuatnya, dia akan diikuti oleh peristiwa-peristiwanya dengan cepat. Dajjal ini udah ada nggak? Ada, orangnya udah ada. Dari dulu dia udah ada gitu loh. Cuma begitu dia muncul sebagai Al-Masih Dajjal itu cuma 40 hari. Begitu dia mendeklarasikan bahwa dia raja, bahwa dia ini Tuhan, itu cuma 40 hari waktu kita. Kalau tafsiran ulama, setelah hari ke-30 Dajjal keluar, memurtadkan semua orang, ya, menyembah dia, menganggap dia Tuhan, itu nanti Nabi Isa atau Al-Masih yang ori turun. Nah itulah akhir, detik-detik akhir ajalnya Dajjal itu. Dan dibunuhnya sama Nabi Isa ya? Nabi Isa, kenapa dia dibunuh oleh Nabi Isa? Kenapa bukan Imam Mahdi? Kenapa bukan yang lainnya? Karena selama ini yang merusak ajaran Nabi Isa itu, yang merusak nama baik Nabi Isa itu, ya dia itu. Jadi memang yang harus mengklarifikasi yaitu yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu yang harus mengklarifikasi, ya turun langsung lah dia mengklarifikasi gitu loh. Nah ini huru-hara akhir zaman di kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga ada dijelaskan dengan rinci di bagian akhir. Kemudian ulama juga banyak menjelaskan, hanya saja nanti di tingkat takwil, di tingkat tafsir ini berbeda-beda kita Pak ini. Tapi ada beberapa yang tepat Pak. Kayak dari 2004 ada seorang ulama yang mengatakan Rusia, Crimea dan Ukraina itu akan jadi hotspot menuju Al-Malhama Al-Kubro ini. Dan itu kenyataan sekarang 2021, itu 7 tahun lalu dia ngomong dan sekarang jadi kenyataan. Terakhir. Ya lanjut aja dulu. Nah sekarang tinggal posisi Indonesia di mana nih? Ya. Posisi strategis Indonesia di tengah huru-hara akhir zaman ini apa? Pertama gue lihat Pak, ada upaya-upaya adu domba, upaya-upaya pecah belah lewat
isu-isu sentimen agama, suku, ras, antar golongan gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan ini adalah orang Indonesia mudah termakan oleh isu-isu seperti ini gitu loh. Padahal Islam kan ngajarin, misalnya kalau ada orang menghina kita, kita diamkan aja. Oh berarti nggak bela agama dong? Ya bela agama itu ada hukum-hukumnya. Nggak lantas aja gini, menurut gue pernah ngobrol sama temen. Kalau orang menggampar pipi kita terus kita gampar lagi pipi dia, nggak usah capek-capek kitab suci itu turun, nggak usah capek-capek nabi-nabi itu turun. Itu memang udah tabiat kita. Kalau orang gampar kita terus kita gampar balik, nggak usah jadi ulama capek-capek. Preman pasar juga ngerti hukum itu. Iya dong. Jadi maksud gua, kalau ada orang menghina agama kita, relax saja, maafkan. Boleh jadi dia menghina karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya kan gitu. Pernah dibahas. Ya misalnya kayak yang sekarang lagi rame, isu azan nih, ya kan? Oh iya. Ya santai aja, gak usah terbawa. Oh mau jihad nih, mau apa? Santai aja gitu loh. Gue pernah bahas kemarin di konten gua, kenapa kita jadi mudah tersinggung, terus bernafsu memenjarakan saudara kita sendiri gitu loh. Tapi dia ngomongnya begini, iya orang salah ngomong kan biasa, bener gak Pak? Iya betul. Nah sekarang mau nggak kalau kita punya dosa, punya salah, kemudian dihakimi oleh semua orang, nyaman nggak kita gitu? Kan kalau bisa kita punya salah kan, pertama dimaafin. Kalau kita punya salah tolong maafin dong. Ini nggak harus pokoknya dihukum harus begini, kayak ini di mana kemesraan kita dalam beragama gitu loh. Kayak udah hilang gitu loh. Jadi sekarang kita mudah diadu gitu loh. Mudah perpecahan ya. Iya, dengan isu-isu yang sebenarnya ecek-ecek gitu loh. Isunya tuh ecek-ecek kok. Kita langsung berantem berkelahi, berani memaki saudara sendiri. Itu muslim loh. Kita dilarang sama Nabi Muhammad merendahkan atau bahkan menghancurkan kehormatan sesama kita kan gitu. Gak boleh gitu. Even dia salah, kan ada prosesnya Pak. Misalnya mediasi dulu, tabayun dulu, ngobrol dulu. Kalau masih dia mengulang-ulang perbuatannya, nggak menghentikan perbuatannya menghina agama kita, kan ada jalur hukum. Bisa kita laporkan, nanti dibuktikan di pengadilan benar nggak dia itu menghina kita kan gitu. Ini main jihad gitu. Apa gitu loh ininya, urgensinya. Jadi Indonesia itu bersatulah. Meskipun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, justru Indonesia harus menjadi contoh bagi dunia. Kalau di Ukraina itu gara-gara beda bangsa, beda bahasa, itu sekarang terjadi perang. Ukraina itu besar loh Pak. Rusia itu 9 kali lebih luas daripada negara Indonesia. Ukraina itu negara Eropa terbesar nomor 2 setelah Rusia. Jadi Ukraina ini negara besar, sama kayak Indonesia negara besar. Cuma gara-gara beda bangsa, beda bahasa, mereka perang hari ini. Itu Donetsk dan Luhansk itu kan berbeda dengan Kiev gitu loh. Nah sekarang kita apalagi bahasa kita itu beragam. Orang Sunda aja bahasanya beda-beda, orang Jawa bahasanya beda-beda, apalagi ke daerah Sulawesi, ke daerah itu udah beda semua. Kalau kita tidak pandai-pandai merawat persatuan, ini bahaya. Yang kalau terjadi, kalau kita ngikutin marah kita, ini akan terjadi sama seperti di Ukraina gitu loh. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah kalau memang kita bisa menjaga persatuan, kita akan jadi contoh dunia bagaimana seluruh agama, seluruh suku, ras agama itu bisa tinggal di sini dalam hidup rukun damai. Kalau